Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Miss Nari di kelas 6 dalam pelajaran matematika. Sudah siapkah anak-anak belajar hari ini? Sebelum belajar, pastikan anak-anak menyiapkan buku matematika, buku catatan, beserta alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang dapat kamu pelajari hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang bilangan bulat dan kita akan fokus pada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Untuk itu, mari kita simak baik-baik materi hari ini. Sifat operasi hitung yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif artinya sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan. Contohnya, 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Di sini kita bisa melihat pada 3 tambah 4 posisi 3 berada di depan dan 4 berada di belakang. Ternyata bisa kita tukar posisinya menjadi 4 berada di depan dan 3 berada di belakang. Kenapa demikian? Karena 3 tambah 4 itu sama dengan 7 dan 4 tambah 3 juga sama dengan 7. Sehingga berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, sifat komutatif juga berlaku pada perkalian. Jadi contohnya 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7. Kita bisa lihat posisi 7 berada di depan dan 3 berada di belakang. Sama saja kalau kita balik 3-nya di depan dan 7-nya di belakang. Jadi 7 kali 3 hasilnya 21 dan 3 kali 7 juga hasilnya 21. Artinya boleh ditukar 7 kali 3 dan 3 kali 7. Jadi komutatif berlaku pada perkalian. Yang perlu diingat adalah tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan atau pembagian. Jadi pengurangan dan pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Contohnya pada pengurangan 8 kurang 2 itu kalau misalnya berlaku sifat komutatif maka harusnya sama saja dengan 2 kurang 8. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena 8 kurang 2 hasilnya adalah 6 dan 2 kurang 8 hasilnya adalah negatif 6. Dan 6 itu tidak sama dengan negatif 6. Artinya tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan. Demikian juga pada pembagian. Contohnya 10 bagi 2 harusnya kalau berlaku sifat komutatif artinya 10 bagi 2 itu sama saja dengan 2 bagi 10. Ternyata tidak sama. Kenapa? 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5 dan 2 bagi 10 itu hasilnya adalah 0,2 atau 2/10. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sifat pertukaran atau sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan atau pembagian. Jadi, komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita lanjut kepada sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Asosiatif artinya pengelompokan. Jadi sifat asosiatif artinya pengelompokan. Apa maksudnya? Kita lihat ke contoh. Nah, sifat asosiatif ini berlaku pada penjumlahan. Contohnya, di sini kita bisa melihat 3 tambah 6 tambah 4 itu sama saja dengan 3 tambah 6 tambah 4. Di sini yang dikelompokkan adalah 3 dan 6. Sementara di sini yang dikelompokkan adalah 6 dan 4. Kita bisa melihat 3 tambah 6 itu hasilnya adalah 9. Jadi 3 tambah 6 tambah 4 ini bisa kita tulis 9 tambah 4. Nah, sementara di sini yang di ruas kanan kita bisa melihat 3 tambah 6 tambah 4. Jadi yang 6 tambah 4 ini kita selesaikan terlebih dahulu. 6 tambah 4 itu hasilnya adalah 10.
Jadi 3 tambah 10. Nah 9 tambah 4 ini kan hasilnya adalah 13. 3 tambah 10 juga hasilnya adalah 13. Karena sama hasilnya, maka sifat pengelompokan atau asosiatif berlaku pada penjumlahan. Nah, selanjutnya asosiatif juga berlaku pada perkalian. Contohnya, 6 kali 2 kali 5 sama dengan 6 kali 2 kali 5. Jadi di sini yang dikelompokkan adalah 6 dan 2, sementara yang di ruas kanan yang dikelompokkan adalah 2 dan 5. Nah, 6 kali 2 hasilnya adalah 12, sehingga 12 kali 5. Di ruas kanan 6 kali 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10. Jadi kalau kita mengalikannya berarti 12 kali 5 hasilnya adalah 60, dan 6 kali 10 juga hasilnya adalah 60. Apa artinya? Ruas kiri sama dengan ruas kanan, sehingga berlaku sifat pengelompokan atau sifat asosiatif pada perkalian bilangan bulat. Nah, yang perlu diingat adalah tidak berlaku sifat asosiatif pada pengurangan atau pembagian. Jadi sekali lagi, pada pengurangan atau pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat asosiatif. Contohnya, 8 kurang 4 kurang 1. Kalau berlaku, maka harusnya sama saja hasilnya kalau ditulis seperti ini, 8 kurang 4 kurang 1. Nah, kita tahu bahwa 8 kurang 4 itu hasilnya adalah 4, berarti 4 kurang 1. Nah, sementara yang di ruas kanan berarti kita bisa tulis 8 kurang 4 kurang 1 kan hasilnya adalah 3. Jadi 8 kurang 3. Nah, di ruas kiri 4 kurang 1 itu nilainya adalah 3. Dan di ruas kanan 8 kurang 3 itu nilainya adalah 5. Sehingga ruas kiri dan ruas kanan ini tidak sama, karena di ruas kiri 3 sedangkan di ruas kanannya adalah 5. Jadi tidak berlaku sifat asosiatif pada pengurangan. Demikian juga pada pembagian. Contohnya, 16 bagi 4 bagi 2. Itu kalau misalnya dia berlaku sifat asosiatif, maka harusnya sama saja kalau 16 bagi 4 bagi 2. Nah, di ruas kiri kita bisa melihat yang dikelompokkan adalah 16 dan 4. Berarti 16 bagi 4 hasilnya adalah 4, kemudian dibagi 2. Di ruas kanan yang dikelompokkan adalah 4 bagi 2, sehingga 16 bagi 4 bagi 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, di ruas kiri 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, dan di ruas kanan 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Di sini kita bisa melihat bahwa 2 itu tidak sama dengan 8. Artinya ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan, sehingga tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan pada pembagian. Jadi sekali lagi, sifat asosiatif pada operasi bilangan bulat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Sifat yang berikutnya adalah sifat distributif. Distributif artinya penyebaran. Ada dua. Yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Apa maksudnya? Jadi kita bisa melihat contohnya, 3 kali 4 tambah 6. Nah, 3 dikali 4 kita bisa tulis, jadi disebar menjadi seperti ini, 3 kali 4 dan 3 kali 6 ditambah. Karena di sini operasinya tambah, maka di sini juga operasinya tambah, seperti itu. Nah, kita bisa melihat yang di ruas kiri sekarang. Yang dalam kurung ini 4 tambah 6 itu hasilnya adalah 10, berarti 3 kali 10. Sedangkan yang di ruas kanan kita urai, maksudnya kita hitung satu-satu. Jadi 3 kali 4 itu hasilnya adalah 12, dan 3 kali 6 hasilnya adalah 18.
Nah, 3 kali 10 hasilnya adalah 30, dan 12 tambah 18 juga hasilnya adalah 30. Apa artinya? Ruas kiri dan ruas kanan sama, sehingga berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi berlaku sifat penyebaran perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya 5 kali 6 kurang 2. Nah, kalau kita sebar berarti 5 kali 6 dan 5 kali 2. Di sini operasinya kurang, maka di sini juga operasinya kurang. Jadi 5 kali 6 kurang 2 itu sama dengan 5 kali 6 kurang 5 kali 2. Kita lihat di ruas kiri, kalau kita mau samakan, kita mau membuktikan sama. Jadi 6 kurang 2 ini hasilnya adalah 4. Jadi bisa ditulis 5 kali 4. Sementara di ruas kanan 5 kali 6 hasilnya adalah 30. Dan 5 kali 2 hasilnya 10, berarti 30 kurang 10. Nah, 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20. Dan 30 kurang 10 juga hasilnya adalah 20. Artinya benar bahwa berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi itulah sifat-sifat yang berlaku pada operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama tadi adalah sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga sifat distributif. Nah, sifat komutatif itu tadi hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Begitu juga sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sementara sifat distributif itu kita bisa urai menjadi distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, itu saja materi kita pada pembahasan kali ini. Sekarang giliran anak-anak untuk berlatih mengerjakan 2 soal di bawah ini di buku tulis kalian. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.